pengelola kinerja. Tim pengelola kinerja memberikan rekomendasi sekaligus menetapkan SKP bagi PNS tersebut. Namun misalnya kita memperhatikan ya perbedaan antara PP 46 dengan PP 30, kalau di PP 46 kan dulu seperti ini bunyinya, kurang lebihnya. Ketika seorang PNS ini tidak menyusun SKP, maka diberikan sanksi berat gitu ya. Diberikan sanksi hukuman disiplin berat. Sedangkan di PP 30, ketika seorang PNS sampai di PP 30, juknisnya di Permen 48, ketika sampai di minggu kedua Januari ini tidak menyusun SKP, maka justru akan dibuatkan oleh tim pengelola kinerja. Bukan menjadi kewajiban PNS untuk menyusun, kemudian ketika tidak menyusun diberikan sanksi berupa hukuman disiplin. Nah, ini menjadi berdasarkan penilaian dari tim di atas ya, pembuat kebijakan, kok malah seolah menjadi degradasi menurun gitu. Sehingga kemungkinan ini akan diubah dalam hal ini mungkin, jadi ini masih dalam taraf pembicaraan juga ya. Jadi mungkin ketika seorang PNS tidak menyusun target kinerjanya, juga akan diberikan sanksi gitu. Sebenarnya kalau kita bicara filosofi ya, filosofi kerja ya, kita kan kerja, kita karyawan nih. Kalau misalnya kita masuk ke suatu unit, kita belum tahu nih, kita belum tahu target yang dibebankan ke kita itu apa, itu memang seharusnya itu ada tim yang bisa memberitahu kita, target kamu tuh ini yang harus dicapai. Berbeda halnya ketika misalnya saya belum tahu nih target kita apa, apalagi target sampai organisasi apa gitu ya. Kemudian saya menyusun target saya sendiri berdasarkan perkiraan saya. Oh, saya mampunya hanya 1 laporan, saya mampunya hanya untuk dalam hal ini misalnya ya melakukan penelitian hanya cukup 1 penelitian dalam 1 tahun. Sebebas saya untuk menentukan target, ini sebenarnya memang agak kurang tepat ya Pak ya. Ini memang harus secara tim, harus dibicarakan secara tim dari perencanaan, kemudian ada unsur kepegawaian, ada unsur pengawasan. Seorang pegawai ini targetnya sebatas apa? Disesuaikan dengan jenjang jabatannya, disesuaikan dengan kalau misalnya tadi jabatan fungsional ya perolehan minimal untuk angka kredit dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya seorang guru, ini SKP-nya yang menyusun siapa? Ya memang masing-masing pegawai ini harus punya target. Kalau misalnya tidak memiliki target, tidak menyusun target sendiri, ya itu salah juga, masa kerja nggak punya target gitu. Tapi kalau terkait dengan besaran banyaknya target, ini memang harus dikonsultasikan atau diverifikasi oleh tim pengelola kinerja. Jadi salah ya kalau misalnya pegawai tidak memiliki target dalam bekerja, tidak menyusun di awal tahun. Oke, sudah cukup menjawab? Atau ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan dari jawaban saya? Silakan. Ya, silakan Bapak. Mohon izin Bapak Pimpinan. Perkenalkan nama saya Alif Bu dari DLH. Mohon izin bertanya. Yang pertama, bagaimana untuk menentukan target pada indikator kinerja individu atau rencana kinerja untuk inisiatif strategis atau rencana aksi pada SKP JPT? Pertanyaan yang kedua, apakah SKP pada jabatan administrasi eselon 4 atau eselon 3 untuk SKP-nya perlu juga dimasukkan atau ditambahkan atau kita buat plotting kamar untuk menu direktif pimpinan. Soalnya seperti ini Bu, misalkan di sekretariat, misalkan Bapak Sekretaris ada di posisi atau direktif pimpinan, Bapak Sekretaris menurunkan juga ke eselon 4-nya, misalkan contoh membuat pedoman teknis, misalkan pencemaran. Nah, ini kan nggak masuk di dalam rencana kinerja eselon 4-nya. Apakah itu bisa dimasukkan di dalam menu yang direktif pimpinan tadi? Terus bagaimana menentukan targetnya? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, untuk target inisiatif strategis ya kalau misalnya yang menjadi target inisiatif strategis ini adalah output terkait dengan
tadi ya yang saya contohkan pelayanan satu pintu, berarti jelas spesifik outputnya adalah pelayanan satu pintu, mungkin bisa dilihat dari indeks indikatornya ya, indikator kinerjanya bisa dari indeks kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanannya itu. Kalau misalnya di lain dari dinas mana tadi Pak? DLH ya, di lingkungan hidup. Ya mungkin ada program khusus atau output yang dalam hal ini memang inisiatif strategis ini yang tidak ada di dalam RKT, tidak ada di dalam Perkin gitu ya, tetapi merupakan inisiatif dari JPT-nya untuk dalam hal ini lebih memaksimalkan atau untuk mengakomodir output dari JF di bawahnya yang mungkin ketika misalnya akan menyusun SKP kesulitan cascading karena tidak ada keterkaitan substansi dengan Perkin yang sudah ditetapkan. Nah, ketika ini terjadi, memang perlu ada inisiatif strategis dari pimpinan sebagai cantolan nanti di bawahnya. Nah, ini tergantung output yang diharapkan itu apa tadi outputnya. Kalau misalnya outputnya tadi terkait dengan pelayanan lingkungan, ya silahkan lebih spesifik target outputnya itu apa. Tapi kalau misalnya ini ternyata banyak loh unit kerja di bawahnya yang secara cascading dalam hal ini bisa berlaku secara umum gitu ya maksudnya ya. Maksudnya supaya untuk cantelan beberapa unit kerja tetapi karena dalam hal ini bisa untuk cantolan semuanya kan berarti tidak secara spesifik program gitu. Bagaimana ininya? Bagaimana penyusunan kalimatnya gitu ya menjadi inisiatif strategis atau rencana kinerja dari JPT-nya. Kalau kita melihat di Permenpan 8 ini sudah dicontohkan Pak, dicontohkan bahasanya itu ketercapaian direktif dari pimpinan Pak. Tercapainya direktif dari pimpinan. Nah, direktif dari pimpinan itu seperti apa secara spesifiknya nanti bisa dibuatkan manual indikatornya. Di manual indikator secara spesifik menjelaskan yang dimaksud itu apa saja, dan termasuk formula. Formula atau dalam hal ini rumus untuk menghitung indikator atau target yang sudah ditetapkan di dalam manual indikator, karena memang manual indikator ini fungsinya untuk menjelaskan ketika karena secara otomatis inisiatif strategis ini kan memang tidak ada di dalam RKT ya, atau di dalam Rensra ini nggak ada. Ketika tidak disebutkan di dalam Rensra itu, maka perlu kejelasan dalam memformulakan bagaimana menghitung target dan sekaligus realisasi nanti pada saat penilaian. Kemudian untuk cascading-nya ya tadi ya Pak ya, untuk cascading. Untuk proses cascading ini sebenarnya intinya hanya di keterkaitan substansi Pak. Kalau misalnya dari keterkaitan substansi ini memang terkait, tidak dibunyikan secara spesifik tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan penyusunan rencana peraturan misalnya, penyusunan rencana peraturan itu di atasnya secara cascading nggak eksplisit ini menyebutkan peraturan gitu, tetapi outputnya ini ada substansi, ada keterkaitan substansi, berarti itu bisa nyantol di situ, seperti itu Pak. Jadi yang penting secara substansi itu ada keterkaitannya, berarti ada cascadingnya di situ, walaupun misalnya cascadingnya ini berupa non-direct cascading atau terkait dengan indikatornya, indikator keberhasilan, ukuran keberhasilannya ini misalnya berkaitan dengan kinerja dari pegawai lain. Berarti masuk ke kategori non-direct cascading. Seperti itu, Pak. Oke, ada tanggapan? Ini Bu, yang kami maksud tuh untuk, kan kalau direksi pimpinan kita kan nggak tahu Bu, dalam 1 tahun ini kita mendapatkan direksi dari pimpinan belum tahu. Sehingga kita akan kesulitan ketika kita menentukan targetnya. Ya. Ya. Dalam Permenpan 8 ada istilah output kendali tinggi, Pak. Dalam kita menyusun SKP PNS, diupayakan kita menggunakan output kendali tinggi. Ini bedanya dengan kita menyusun target dari JPT. Kalau JPT memang output kendali rendah. Dalam hal ini
eh, ketercapaian targetnya bisa dipengaruhi oleh pihak lain gitu, kalau output kendali rendah. Sedangkan output kendali tinggi ini diupayakan ketercapaian target ini bisa atau sangat dipengaruhi oleh pemilik target. Sehingga pada saat kita menyusun ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individunya, ini diupayakan yang memang kira-kira ketercapaian atau tidak tercapainya ini dipengaruhi oleh kinerja dari individunya. Saya contohkan seperti ini. Ketika seorang administrasi kepegawaian dalam menyusun rencana kinerja adalah mengadministrasi surat masuk dalam hal ini mencatat surat masuk. Kemudian yang menjadi indikator adalah jumlah surat masuk. Nah, ketika jumlah surat masuk ini sangat dipengaruhi oleh pihak luar, kita tidak bisa memprediksi nih jumlah masuk yang tahun ini berapa. Bisa jadi sangat jauh dari tahun kemarin gitu. Nah, ketika ini terjadi, maka akan sulit Pak nanti dalam proses penilaiannya. Karena proses penilaiannya kan berbeda dengan PP 46. Kalau PP 46 dulu ketika realisasinya ini tidak tercapai karena memang sangat dipengaruhi oleh pihak lain, maka proses penilaiannya disesuaikan gitu ya. Kalau di PP 30 ini kan tidak. Sehingga kita harus hati-hati dalam menyusun indikator keberhasilan, indikator kinerja individunya. Bisa jadi dalam menyusun indikator kinerja bukan jumlah surat masuk tadi yang menjadi target, tetapi tindak lanjut dari surat masuk. Outputnya adalah tindak lanjut dari surat masuknya. Jadi ketika jumlah surat masuknya adalah 100, maka yang kita tindak lanjuti juga 100. Ketika jumlah surat yang masuk itu 100, kemudian yang kita tindak lanjuti hanya 50, ini berarti kinerja dari pegawainya ini yang memang rendah gitu. Jadi bukan dipengaruhi oleh pihak lain lagi. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun target atau indikator kinerja individu. Jadi kalau misalnya tadi berkaitan dengan jumlah rencana peraturan yang disusun misalnya ya. Nah, kalau misalnya peraturan itu ditetapkan dipengaruhi oleh pihak lain, kita tidak bisa memprediksi, oh ini pihak lain nih yang berpengaruh karena uji publiknya terlalu lama atau pas harmonisasinya ini memang sangat dipengaruhi oleh bagian organisasi misalnya. Nah, ini kan sudah di luar kendali kita. Diupayakan dalam kita menyusun indikator kinerja yang memang sesuai dengan realisasi di lapangan yang berkaitan dengan kewenangannya dia. Oh, kewenangannya dia hanya sebatas menyusun rencananya. Berarti rencananya ini berupa draftnya saja. Oh, berapa draft yang bisa disiapkan? Oh, direncanakan ada 2 draft. Draft untuk bagian lingkungan, draft untuk bagian misalnya kebersihan atau bidang lain misalnya. Nah, jumlah draft ini dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki dari pejabat yang dinilai itu tadi. Ya, mungkin sudah ada gambaran, Pak? Oke. Ya, ini di set ada lagi ya pertanyaan dari Ibu Justin Mariana. Untuk SKP guru, apakah kegiatan seminar atau diklat bisa masuk di kinerja tambahan? Ya, untuk SKP jabatan fungsional, kita tidak melihat apakah itu masuk ke unsur utama atau unsur penunjang. Tetapi ketika itu masuk menjadi tupoksi atau dalam hal ini memang ada butir angka kreditnya, ini masuk ke kinerja utama. Tetapi sekali lagi, SKP boleh dilakukan perubahan. Ini berbeda dengan PP 46. Kalau PP 46 ditetapkan sekali di awal tahun sudah, tidak ada perubahan. Tetapi di PP 30 ini memungkinkan ada perubahan. Sehingga misalnya di awal tahun saya nggak tahu kalau saya ditugaskan untuk ikut diklat, untuk ikut seminar. Sehingga saya nggak berani menyusun di awal tahun. Boleh, silahkan. Kemudian nanti di pertengahan tahun, saya mendapat SK untuk ikut diklat. Saya dapat tugas untuk ikut diklat. Kemudian saya melakukan perubahan SKP. Boleh, silahkan. Dan untuk
jabatan fungsional ini kan nanti ada keterkaitan dengan butir angka kredit. Jadi ketika rencana kinerjanya ini tidak ada keterkaitan dengan butir angka kredit, itu yang dimasukkan ke kinerja tambahan. Tetapi selama ada keterkaitan dengan butir angka kreditnya, berarti itu tupoksinya, berarti itu kewenangannya, berarti itu memang menjadi tugasnya ya, masuk ke kinerja utama. Jadi kalau guru, walaupun seminar ini misalnya masuk ke unsur penunjang gitu ya, tetapi ada angka kreditnya, ini dimasukkan ke kinerja utama. Tetapi kalau misalnya ada seorang PNS fungsional, dalam hal ini memang kegiatannya bukan hanya sekedar mengikuti gitu ya, tetapi memang outputnya adalah terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, terlaksananya pengembangan kompetensi dalam hal ini bukan sebagai peserta, dia panitianya, dan di situ tidak ada butir angka kreditnya, tetapi merupakan output yang harus dilaksanakan, berarti masuk ke kinerja tambahan. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk kinerja tambahan harus disertai dengan surat tugas atau surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. Oke, ya, ini ada pertanyaan dari Pak Aryan. Untuk eselon 4 yang beralih jabatan menjadi jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator, apakah kedudukan yang bersangkutan sebagai subkoordinator tidak boleh juga menandatangani perjanjian kinerja dan SKP pelaksana di bawahnya? Bukankah dengan begitu seperti ada logika hierarki yang terputus karena rencana kinerja dari pelaksana adalah intervensi rencana kinerja atasannya. Dalam hal ini adalah subkoordinator. Oke, ya, terkait dengan perubahan penyederhanaan birokrasi, ini memang seharusnya sekaligus diikuti dengan perubahan SOTK. Dan perubahan SOTK berarti sekaligus menggambarkan perubahan sistem. Perubahan sistemnya apa? Subkoordinator ini hanya untuk masa transisi ya. Masa transisi dalam hal ini sistemnya ini belum diubah. Tapi ketika sistemnya sudah menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan matrik peran hasilnya ini yang disusun kemarin itu sudah dalam hal ini sudah membagikan secara langsung sesuai dengan tupoksi kinerja jabatan, maka memang tidak menjadi cascading dari subkoordinator lagi. Subkoordinator itu hanya tugas untuk koordinasi tim, bukan mengcascading gitu ya. Jadi untuk cascading tetap dari strukturalnya. Misalnya pelaksana mendapat cascading ya langsung dari eselon 3-nya misalnya atau eselon 2 gitu. Kalau misalnya di taraf tertentu tidak ada eselon 3 misalnya. Nah, sedangkan subkoordinator ini hanya mengkoordinasikan timnya. Jadi bukan mengcascading ke pelaksana seperti itu. Kemarin pada acara sosialisasi terkait dengan penyetaraan jabatan ini malah di mana ya, Wonosobo apa ya, ini bupati atau kepala ininya instansinya ini tidak bersedia menetapkan subkoordinator dan koordinator. Jadi karena merasa sistemnya sudah berubah, ya sudah kamu fungsional ya fungsional gitu. Walaupun memang secara aturan untuk tunjangan fungsional memang belum diberikan gitu ya. Ya, memang masa transisi ini masih dalam hal ini ada perbedaan kebijakan gitu ya, perbedaan dari beberapa instansi mungkin berbeda-beda, tetapi intinya secara peraturan subkoordinator ini hanya fungsi saja, bukan jabatan. Bukan jabatan, bukan untuk cascading ke bawahnya, hanya untuk fungsi koordinasi saja. Di mana di masa transisi yang tadinya memang ada seksi misalnya, nah sementara di sistem yang baru ini sudah berbeda sistem.
Oke ya, saya kira sudah menjawab, tapi kalau misalnya ada tanggapan lain dari jawaban saya, silakan. Oke, ya ini dari Pak Junaidi ya, terkait dengan kinerja tambahan. Ya, untuk kinerja tambahan ini memang ada dua hal ya, ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Ya, pengembangan kompetensi ini yang dimaksud, pengembangan kompetensi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan peningkatan kompetensi dari pegawai secara keseluruhan. Atau dalam hal ini tadi yang saya contohkan itu sebagai panitia untuk terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi, bukan dianya mengembangkan kompetensi dia gitu ya. Untuk jabatan fungsional itu sudah menjadi kewajiban untuk pengembangan kompetensinya, unsur penunjangnya itu harus terpenuhi. Dan ketika misalnya ada seorang pejabat fungsional yang diberikan tugas, ada satu target output yang harus dicapai, dan ini secara cascading ini terkait dengan ketercapaian unit kerja, target organisasi. Tetapi ketika output ini tidak ada keterkaitan dengan butir angka kredit, meskipun untuk mengintervensi target unit kerja atau target organisasi, tetapi tidak ada keterkaitan dengan butir angka kredit, maka masuk ke kategori kinerja tambahan. Masuk ke kinerja tambahan, walaupun untuk mengintervensi target unit kerja. Tetapi kalau misalnya yang diberikan target ini adalah pelaksana, bukan pejabat fungsional, selama yang diintervensi ini ada keterkaitan dengan unit kerja, target organisasi, maka masuk ke kinerja utama. Ini bedanya ya, antara pelaksana atau jabatan administrasi dengan jabatan fungsional. Ini yang memang agak ada ada perbedaan ya, ada selisih antara jabatan administrasi dengan jabatan fungsional. Kapan kita mulai mengisi angka kredit ketika masih ada subkoordinator? Ya, ketika dialihkan ke fungsional itu sudah silahkan mengisi angka kredit, mengajukan angka kredit. Ada hal yang menjadi kelebihan ya ketika penyetaraan ini kemudian diangkat menjadi subkoordinator, ini memang diberikan angka kredit 25% dari total angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, dan ini hanya berlaku untuk 1 kali kenaikan pangkat. Ini lumayan juga. Makanya kemarin Wonosobo ini sempat mempertanyakan, kita secara sistem pekerjaannya masih kurang lebih sama dengan sebelum penyetaraan, tapi kita nggak diangkat sebagai subkoordinator gitu, itu gimana gitu. Ya, jadi bersyukur ya ketika hasil penyetaraan ini masa transisi masih diberikan kewenangan atau tugas untuk sebagai subkoordinator, karena di dalam Permenkon 17 2021 menyebutkan untuk tugas koordinator ini diberikan angka kredit sebesar 25% dari total jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Jadi kalau misalnya saya dari JF Muda ke JF Madya perlu 100, jadi saya sekarang kemarin penetapannya adalah 300 angka kreditnya, untuk menjadi Madya perlu 100 lagi, maka saya sebagai subkoordinator
diberikan angka kredit 25. Karena 25% dari 100 tadi. Tapi memang bukan setiap tahun diberikan 25 ya, tetapi untuk satu kali kenaikan pangkat. Hanya diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan Ibu. Di Dinsos PPKB, kami itu mempunyai tugas fungsi meningkatkan kualitas penduduk miskin, yang dalam hari ini antara lain penanggulangan kemiskinan. Tetapi di sisi lain, kita juga merupakan tim penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten bersama dengan OPD lain, ada Bapeda, ada Dinpermades. Nah, itu nanti untuk SKPJ PT-nya itu kami masukkan ke kinerja utama atau bisa kita masukkan juga di kinerja tambahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu, selain kami melaksanakan fungsi-fungsi di kabupaten, kami juga ada tim ProPN, yaitu masalah penurunan stunting dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu bisakah menjadi kinerja tambahan karena sebagai tim penurunan stunting tingkat Provinsi Jawa Tengah. Iya. Iya. Jadi antara SK timnya dengan tupoksi organisasi itu ada keterkaitan gitu ya Bu ya, maksudnya ya. Ya. Jadi di dalam kita menyusun kinerja tambahan itu kan ada indikator juga sama dengan kinerja utama. Jadi memungkinkan ketika diberikan tugas itu kan penugasannya kemungkinan berbeda ya, berbeda. Atau dalam hal ini targetnya itu ada perbedaan lah, walaupun secara substansi sama, tapi targetnya kan pasti ada perbedaan. Secara tim di kabupaten dengan secara tupoksi di unit kerja. Itu pasti ada perbedaan, Bu. Silahkan dari perbedaannya mungkin yang lebih paham di Ibu ya, perbedaannya di mana. Karena kalau saya melihat dari sisi luar ya, di luar organisasi, dari targetnya saja pasti berbeda. Kalau di target yang di tim itu pasti kan lebih luas dari sekedar ketercapaian target di unit kerjanya. Mungkin dibedakan di indikatornya saja. Silakan saja kalau masuk ke dua-duanya, tetapi untuk rencana kinerjanya dibedakan di targetnya. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya tata cara pengajuan kenaikan pangkat. Tata cara pengajuan kenaikan pangkat maksudnya ini terkait dengan subkoordinator ya? Untuk CF ya, dari Mudia ke Madya, apa yang harus dipersiapkan? Ya, untuk kenaikan pangkat masih sama ya, per BKN-nya, per BKN nomor 12 tahun 2002. Jadi untuk syarat-syaratnya juga masih sama seperti itu. Hanya saja mungkin perbedaannya ketika dulu masih menjabat sebagai struktural, itu kan secara reguler atau dalam hal ini walaupun masuk ke kategori kenaikan pangkat pilihan, tapi kan secara otomatis setiap 4 tahun gitu ya. Tetapi kalau pengajuan kenaikan pangkat secara fungsional, ini memang harus melalui tim penilai angka kredit dulu. Dan proses kenaikan pangkat ini harus diawali dengan kenaikan jabatan. Ini yang agak repot. Ketika misalnya formasi jabatannya belum ada. Ini harus dilakukan analisis beban kerja lagi, dilakukan penyusunan kebutuhan ASN lagi berdasarkan analisis beban kerja untuk bisa
dalam hal ini pembinaan karir dari jabatan fungsional gitu ya. Kita buat rumah-rumahnya. Kita buat rumah-rumahnya berdasarkan penghitungan dari analisis beban kerja, karena sekali lagi ketika sudah dialihkan ke dalam jabatan fungsional, untuk bisa naik pangkat, ini harus ada naik jabatan dulu. Harus ada naik jabatan, dan untuk bisa naik jabatan ya harus ada formasinya. Nah, ini yang menjadi kendala ketika misalnya formasi belum disiapkan. Dan ya silakan berkoordinasi dengan instansi pembinanya, karena memang untuk penyetaraan dalam jabatan ini kemarin bukan mendasarkan kepada penghitungan kebutuhan. Sementara pada saat pengembangan karirnya ini harus dihitung kebutuhannya ya. Karena perencanaannya ini mengikuti ya, bisa dibilang mengikuti kebijakan pemerintah. Ya. Terkait dengan hal ini, mungkin Bapak dan Ibu sudah ini ya, sudah membaca ada SE Menpan ya, bahwa ini cukup ini juga sih bagi saya dan yang senasib dengan saya ya, bahwa untuk tunjangan fungsional ini hanya akan diberikan ketika sudah ada perubahan jenjang jabatan. Saya contohkan saya saja ya, ketika saya sudah dialihkan ke jabatan fungsional muda, saya masih mendapatkan tunjangan struktural, karena memang pada saat penyetaraan ini kan tidak merubah take home pay, tidak ada perubahan penghasilan gitu ya, tidak merubah penghasilan, sehingga tunjangan saya masih tunjangan struktural. Dan ketika saya menginginkan perubahan take home pay, perubahan tunjangan, ini akan diberikan hanya jika saya berubah jenjang jabatannya. Selama saya masih di muda, selama itu saya tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Tetapi ketika saya nanti bisa mencapai jenjang madya, maka akan diberikan hak tunjangan fungsional saya. Itu di SE Menpan nomor berapa ya? Ya, mungkin nanti bisa di search. Ada SE Menpan nomor B/M-SM.02.03 ini ditetapkan tanggal 23 Desember 2021. Di angka 3 huruf B angka 3. Penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan penghasilan dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan. Itu ya. Ya. Jadi itu sudah menjawab terkait dengan pengajuan kenaikan pangkat. Ya, ada lagi? Silakan. Ya, ini dari Pak Yosi. Sebagai tindak lanjut Permenpan 13/2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional PNS diamanatkan bahwa capaian angka kredit ditetapkan paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal per jenjang. Mohon dijelaskan, penyusunan SKP dimaksud dan angka kredit minimal dalam rangka kenaikan pangkat PNS. Kaitan SKP dengan penilaian angka kredit PNS terkait dengan tugas pokok jabatan fungsional. Ya. Untuk jabatan fungsional, ketika sudah ditetapkan SKP-nya, sudah disusun ya, belum ditetapkan. Sudah disusun SKP-nya, langkah selanjutnya adalah verifikasi dari tim penilai angka kredit. Nah, dalam proses verifikasi tim penilai angka kredit, ini akan ditetapkan apakah memang target output rencana kinerja SKP ini ada
keterkaitan dengan butir angka kredit atau tidak. Nah, di dalam proses keterkaitan ini memungkinkan dalam satu target rencana kinerja ini mengakomodir lebih dari satu butir kegiatan angka kredit. Oke ya, jadi satu rencana kinerja ini kan berupa output. Dalam mencapai atau tercapainya satu output rencana kinerja, ini memang meliputi beberapa tahapan, dan tahapan atau prosesnya ini masing-masing proses ada butir angka kreditnya. Sehingga untuk ketercapaian satu target rencana kinerja bisa mengakomodir lebih dari satu butir angka kredit. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai terlewat ya. Untuk mendapatkan satu angka kredit, untuk mendapatkan satu target output, misalnya seharusnya kalau misalnya kita benar-benar mencermati permenpannya ada 5 tahapan dan ada 5 butir angka kredit yang diperoleh. Tapi ternyata karena kita tidak cermat, kita hanya menyebutkan satu misalnya. Ketika ini terjadi, maka periode penilaian angka kredit yang sudah ditetapkan dalam PAK misalnya, ini tidak bisa dinilaikan ulang di tahun berikutnya. Dianggap sudah dinilaikan gitu, walaupun belum dinilaikan. Nah, dalam menyusun SKP ini memang diupayakan disesuaikan dengan angka kredit minimal yang menjadi kewajiban untuk setiap jenjang jabatan fungsional. Nah, untuk angka kredit minimal di dalam Permenpan 13 2019 sepertinya ada ya angka kredit minimal untuk masing-masing jenjang ya. Ya, nanti berdasarkan ke situ untuk jumlah angka kredit minimalnya itu berapa. Sementara untuk angka kredit minimal dalam rangka kenaikan pangkat, nah kalau untuk dalam rangka kenaikan pangkat ya ini disesuaikan dengan sistem perolehan angka kreditnya tadi ya. Karena masing-masing jabatan fungsional itu kan berbeda. Ada yang menggunakan sistem konvensional, ada yang menggunakan sistem integrasi, ada yang menggunakan sistem apa tadi yang satu? Ada 3, konvensional, konversi, dan integrasi. Ada 3 sistem ya. Jadi untuk angka kredit minimalnya itu juga disesuaikan dengan sistem penilaian angka kreditnya. Karena berbeda-beda. Ketika menggunakan sistem konvensional bisa sampai ratusan gitu ya. Kalau sistem konversi ini lebih sedikit, hanya 50 atau 100. Kalau integrasi ini disesuaikan dengan penetapan di permenpannya masing-masing jabatan fungsionalnya. Untuk kaitan SKP dengan penilaian angka kredit terkait dengan tugas pokok jabatan fungsional itu tadi ya. Jadi ketika ditetapkan di dalam SKP satu output, ini bisa nanti di dalam keterkaitannya bisa mengakomodir lebih dari satu butir angka kredit. Jadi khususnya di Dinas Pendidikan ini biasanya butir-butirnya banyak banget gitu ya. Ini tidak perlu dimasukkan dalam SKP semua. Langsung outputnya saja yang di dalam SKP. Nah, nanti di keterkaitan baru dikaitkan dengan butir angka kreditnya. Untuk satu output bisa mengakomodir beberapa butir angka kredit misalnya. Berarti tidak perlu mengerjakan angka kredit fungsional ketika masih dalam subkoordinator yang sekarang muncul. Tetap ya. Ya. Jadi kan kalau misalnya untuk pemberian angka kredit sebagai subkoordinator itu kan hanya 25% dari kebutuhan angka kredit syarat kenaikan pangkat. Jadi kalau misalnya untuk syarat kenaikan jabatan itu 100, kan ketika sudah naik jabatan bisa naik pangkat gitu ya, berarti kan untuk ukuran angka kreditnya itu kan kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya perlu 100, untuk sebagai subkoordinator itu hanya 25%, berarti kan perlu 75% untuk angka kredit yang lainnya. Jadi tetap harus mengumpulkan butir angka kredit. Ya seperti saya, dulu kalau saya ditugaskan menjadi narasumber seperti ini, saya kurang memperhatikan ST. Sekarang saya harus tahu ini ST-nya mana, mau saya upload ke penetapan Dupak gitu ya. Ya ini yang menjadi perbedaan kebiasaan dan
sebenarnya kalau misalnya kita optimis, ya justru dengan dialihkan ke jabatan fungsional, kita bisa lebih cepat untuk pengembangan karirnya. Tapi sekali lagi, memang tergantung dari formasi tadi ya, karena untuk kenaikan pangkat harus disesuaikan dengan formasi jabatan, karena syarat untuk kenaikan pangkat diantaranya adalah kenaikan jabatan, kecuali memang masih di dalam jenjang jabatan itu gitu ya. Kalau misalnya saya muda tetapi masih 3C gitu, berarti kan untuk kenaikan pangkatnya saya nggak perlu naik jenjang jabatan gitu. Tapi sementara kalau misalnya saya sudah 3D mau ke 4A, ini saya harus madya dulu. Dan mungkin perlu kita sampaikan juga ya terkait dengan hasil sosialisasi kemarin, bahwa terkait dengan ijazah, peningkatan pendidikan. Ketika saya masih di jabatan struktural, itu kan saya ketika ijazah saya sudah memiliki magister, itu kan bisa naik ke 4A gitu ya. Walaupun saya masih kepala seksi gitu. Di mana kepala seksi itu pangkat tertinggi adalah 3D, tetapi karena saya punya ijazah S2, saya bisa sampai 4A. Nah, begitu saya dialihkan ke fungsional di dalam Permenpan 17 2021, ini ini enggak sih? Terlalu luas. Saya ngomongin SKP. Ketika saya akan menggunakan S2 saya untuk kenaikan pangkat misalnya, maka nanti dianggap S2 saya sudah digunakan, karena ada perbedaan. Ketika misalnya S2 saya belum digunakan, kan dalam pengalihan kemarin yang diakui hanya 100 ya, yang diakui hanya pendidikan S1-nya saja, sehingga ijazah saya itu kan belum diangkat kreditkan. Nah, ketika misalnya sudah saya gunakan untuk kenaikan pangkat, maka tidak dapat digunakan untuk angka kredit. Nah, ini pilihan ya, silakan Bapak dan Ibu sesuai dengan yang menguntungkan, perhitungan yang menguntungkan itu bagaimana. Kalau misalnya belum digunakan, maka bisa untuk penetapan angka kredit. Walaupun angka kreditnya itu memang juga persentase, 25% juga. Tapi tetap menggunakan unsur utama, bukan sebagai kinerja atau unsur penunjang. Ya, dari Pak Yosi, sebagai contoh untuk jabatan fungsional ahli muda, angka kredit minimal untuk jenjang tersebut 25, maksimal 37,5. Dalam penyusunan rencana kinerja dimaksimalkan ke 37,5 atau sesuai angka kredit minimal di 25. Ya, kalau misalnya kita bicara angka kredit minimal, ya berarti itu bisa cukup ya, atau dalam hal ini memungkinkan bisa hanya di 25 saja. Ya, jadi untuk targetnya ini menggunakan target minimal. Jika misalnya dari keterkaitan butir angka kredit dihitung itu belum mencapai target minimal, ini yang harus ditambahkan untuk targetnya supaya bisa tercapai target minimal untuk rencana kinerjanya. Oke, ya. Selanjutnya mungkin ini ya, ketika tadi saya tanya ternyata Bapak dan Ibu ada yang belum di penilaian 2021, mungkin akan saya tambahkan untuk penilaian 2021. Ya, dimulai dari penilaian untuk JPT. Di penilaian JPT, ya, kalau untuk rencana kinerja ini secara otomatis sudah ngeling ya sesuai dengan rencana kinerja sebelumnya. Nah, yang perlu diisi
Di kolom 6, kolom F, ini ada keterangan lampiran huruf A. Ini ada pilihan max atau strip gitu ya. Di sini ada pilihannya max atau strip. Apa maksudnya? Untuk max ini diisi max jika realisasi tidak mungkin melebihi dari target. Jadi targetnya itu sudah maksimal, maka silahkan diisi max. Nah, tapi kalau misalnya realisasi itu memungkinkan melebihi dari target, maka diisi strip. Kita lihat di perbedaan ya, ada perbedaan di kategori pencapaian. Kalau misalnya kita isi di max, ini masuk ke kategori capaian sangat baik, tapi kalau kita ubah menjadi strip, ini bisa menjadi baik. Ya, yang membedakan ketika realisasi tidak mungkin melebihi dari target, maka diisi max. Nah, di sini target ini 100 ya, maka realisasinya ini tidak mungkin melebihi dari 100. Misalnya persentase yang menjadi indikator. Tidak mungkin melebihi dari target, maka diisi max. Tapi kalau misalnya targetnya adalah 90% gitu, dari persentase 90% targetnya itu memungkinkan realisasinya bisa 91 atau 92, maka diisi strip. Kemudian ini tadi ya, untuk kinerja utama, ada kinerja utama 1 dan 2. 1 itu masuk ke kategori PK atau perkin dan direktif. Sementara 2 ini jika masuk ke kategori inisiatif strategis. Nah, menjadi pertanyaan kemudian ketika misalnya dalam 1 unit kerja ternyata perkinnya ini sudah mengakomodir semua output sehingga JPT ini tidak perlu lagi menyusun inisiatif strategis. Nah, ini bagaimana? Nah, nanti silahkan ya Bapak dan Ibu dalam menyusun, ini ada tabel bantu ya, tabel bantu, ini yang berwarna kuning ini tabel bantu, silahkan di tabel bantu ini kita ubah prosentasenya. Di sini kan ada perbedaan ya, ketika ada KU1 maka 60%, KU2-nya 40% gitu ya. Nah, kalau misalnya JPT ini semua rencana kinerja sesuai dengan perkin, plek-ketiplek. Ini bahasa Banyumas tapi plek-ketiplek. Kalau di Rembang sama enggak? Ya, jadi persis sama dengan perkin. Semuanya sudah terakomodir di dalam perkin, semua output. Sehingga tidak perlu lagi ada inisiatif strategis. Ketika itu terjadi, maka silahkan ini diubah menjadi 100. Silahkan diubah menjadi 100, sehingga nilainya memang 100% dari ketercapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Tapi kalau misalnya tadi ada inisiatif strategisnya, ini ada perbedaan persentase penilaian. Demikian ya. Ya, kemudian di penilaian kinerja. Nah, di penilaian kinerja sama ya. Untuk rencana kinerja, indikator kinerja ini sudah di perencanaan. Di keterangan silahkan disusun max atau stripnya sesuai dengan kondisi, apakah realisasi memungkinkan lebih dari target atau tidak. Nah, kemudian di bobot capaian. Nah, ini yang berbeda dengan kinerja utama. Ini ada bobot capaian, pilihannya 1-4 itu tadi ya. Ketika misalnya hanya sebatas di unit kerja terkecil bisa diisi 1. Kalau misalnya di tingkat instansi, dalam hal ini lingkup penugasannya lebih luas, ini 2. Kalau udah lintas instansi, tidak hanya berkaitan dengan Kabupaten Rembang, tapi sudah lintas instansi ya, ada kerjasama dengan provinsi atau kabupaten lain gitu ya,
berarti lintas penugasannya lebih luas, kita bisa memberikan nilai 3. Dan kalau misalnya dari sisi kompleksitas pencapaian targetnya ini memang maksimal, bisa diberikan bobot capaian 4, maksimal 4. Dan untuk nilai tertimbang untuk kinerja tambahan maksimal 10. Ya, jadi di sini 9,4 masih di bawah target maksimal, bisa dinilaikan ditambahkan menjadi tambahan kinerja nilai SKP. Tetapi kalau misalnya dari kinerja tambahan ini melebihi dari 10, maka nilai kinerja tambahan diberikan nilai maksimal 10. Jadi tidak ada 11, 12 gitu, tidak ada ya. Maksimal 10 dan diberikan nilai maksimal. Kemudian pada saat kita mengintegrasikan atau menyusun penilaian dari Januari sampai Desember 2021, ini merupakan akumulasi dari 2 periode. Kita susun di periode Januari sampai Juni. Di Januari sampai Juni kita bisa melihat dari SKP berdasarkan PP 46 nilainya berapa. Ini silahkan saja langsung diinputkan di sini, di nilai SKP-nya. Nah, bagaimana dengan SE Menpan nomor 3 tahun 2021? Di SE Menpan karena ada perbedaan range penilaian antara PP 46 dengan PP 30, maka nanti di sheet integrasi ini secara otomatis sudah mengkonversi menggunakan tabel range penilaian PP 30. Ya, kita lihat di SKP Januari sampai Juni di sini kita tulis 90 ya. Di dalam integrasi ini sudah berubah menjadi 108,55. Ini sudah merupakan konversi menggunakan range penilaian PP 30. Ya, misalnya di sini saya tulis 100. Maka diintegrasi ini secara otomatis berubah jadi 115. Ya, kemudian di perilaku ini ada 6 unsur ya, termasuk kepemimpinan. Kalau misalnya pelaksana, di mana pelaksana ini tidak ada penilaian kepemimpinan, misalnya di sini strip ya, strip, maka silahkan di perilaku ini, mohon maaf karena ini masih manual, masih Excel ya, ini silahkan diubah, jadi faktor pembaginya bukan 6 lagi, tetapi 5. Oke. Ya, berarti nanti di unsur penilaian, ya nanti perilakunya terpisah ya, perilakunya menjadi 91. Kemudian di penilaian kinerja Juli sampai Desember. Di penilaian kinerja, ini secara otomatis sudah mengambil dari sheet penilaian, sama halnya dengan prestasi, penilaian prestasi, ini unsur kepemimpinannya, silahkan diubah kalau misalnya pelaksana tidak ada unsur kepemimpinan, maka nanti pada saat menyusun penilaian perilaku, silakan faktor pembaginya kita ubah menjadi 4. Nah, sempat ada pertanyaan, untuk syarat kenaikan pangkat apakah boleh? Misalnya salah satu unsur penilaian perilakunya ini cukup. Tidak boleh ya jawabannya ya, ini semua unsur harus baik, tidak boleh cukup. Kalau cukup tidak diberikan hak untuk kenaikan pangkat. Ya, kemudian ide baru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mengimplementasikan ide baru. Ini bisa ditambahkan di penilaian ide baru di sini, tetapi syaratnya memang harus ada keputusan dari pejabat yang berwenang menetapkan ide baru. Siapa pejabat yang berwenang menetapkan ide baru? Ya, kepala instansi, dari kepala unit kerja bisa ya, kepala unit kerja, kepala instansi, kemudian bisa presiden. Ya, tadi saya mendengar di Kabupaten Rembang ini banyak nih inovasi-inovasi, ya silahkan diajukan
untuk penetapan ide baru. Ini bisa langsung menambah nilai SKP-nya. Ya, kemudian untuk syarat kenaikan pangkat, ini tidak perlu sampai laporan dokumen penilaian ya, ini cukup sampai ke integrasi, khusus di tahun 2021. Khusus di tahun 2021, di mana penilaiannya ini menggunakan 2 periode, menggunakan PP 46 di Januari-Juni dan PP 30 di Juli-Desember. Nah, kemudian untuk penilaian di jabatan administrasi, untuk penilaian di jabatan administrasi, ini kurang lebih sama ya, untuk rencana kinerja, indikator kinerja, target, ini secara otomatis sesuai dengan penetapan SKP yang sudah dilakukan di sheet sebelumnya. Kemudian max min ini juga sama, silahkan diisi max jika memang realisasi tidak mungkin melebihi dari target. Nah, hal yang perlu diisi lagi di sini, ini ada metode cascading kinerja utama, ini berupa direct atau non-direct. Nah, ini silakan dipilih. Bedanya apa? Nanti di saat penilaian, ketika direct diberikan penilaian 100%, ketika non-direct akan diberikan 80%. Nah, ini saya contohkan, ketika misalnya kita pilih non-direct kok keluarnya NA. Ini kenapa? Ya, untuk non-direct kita perlu tabel bantu. Ya, silakan diisi di tabel bantu ini. Tabel bantu hanya untuk non-direct. Jadi kalau misalnya semua pekerjaannya itu diberikan atau di cascading berupa direct, berarti kita tidak perlu mengisi tabel bantunya. Tetapi kalau misalnya proses cascadingnya menggunakan non-direct, maka silahkan diisikan di tabel bantu untuk rencana kinerja dan indikator kinerjanya yang non-direct tersebut. Ya, jadi di sini sudah disesuaikan dengan Permen 8 ya. Ketika misalnya nilai atasannya ini masuk ke kategori sangat baik, nah ini seperti apa? Nah ini sudah ditampilkan sekalian di dalam permenpannya, bunyinya seperti ini. Jadi kalau misalnya masuk ke kategori sangat baik, maka bobotnya 20. Nah ini sudah kita input di dalam tabel bantu sesuai dengan Permenpan 8. Silakan diisikan di tabel bantu hanya ketika proses cascading-nya menggunakan non-direct. Tetapi kalau proses cascading-nya menggunakan direct, maka kita tidak perlu ribet-ribet menggunakan tabel bantu. Ya, saya kasih clue-nya ya, kenapa kita bisa menggunakan direct. Sekali lagi, kita bermain di indikator kinerja individu. Indikator kinerja individu kita upayakan ini memang sesuai dengan kewenangannya dalam menyusun kinerja target indikator kinerja individu. Jadi kalau misalnya kewenangannya tadi hanya sebatas menyusun draft, ya berarti tersusunnya draft saja yang menjadi target, tidak sampai ke diundangkannya peraturan tersebut gitu misalnya ya, tidak sampai ke situ sehingga selain ketercapaian dari target ini dipengaruhi oleh pemilik target, maka metode cascading-nya ini juga kita pilih direct. Ya, kemudian di bawahnya sama untuk kinerja individu, untuk kinerja tambahan, kita berikan bobot maksimal adalah 10. Kemudian di sini untuk bobot dari kinerja tambahan, antara 1 sampai 4, silakan dipilih berdasarkan tingkat penugasannya, luas lingkup penugasannya, dari 1 sampai 4. Ya, kemudian sama ya di yang lain untuk penilaian prestasi ini sama dengan tadi untuk penilaian kinerja
di PP 30 juga sama, dan integrasi. Nah, di penilaian 2021 ini memang hanya cukup sampai di integrasi. Tetapi nanti di penilaian 2022 ini perlu ada laporan dokumen penilaian. Nah, untuk laporan dokumen penilaian ini formatnya seperti ini. Ya, silakan nanti diisi. Karena secara otomatis ini ketika sudah mengisi pegawai yang dinilai, ini sekaligus terisi. Kemudian nilai SKP, ini juga langsung menginput di penilaian akhir Desember. Perilakunya juga. Kemudian nilai SKP. Nilai SKP ini memang memungkinkan perbedaan ketika penilaian perilakunya dinilai oleh atasan langsung atau secara 360 derajat. Mungkin kan ketika diberikan tugas, itu kan penugasannya kemungkinan berbeda ya, berbeda. Atau dalam hal ini targetnya itu ada perbedaan lah, walaupun secara substansi sama, tapi